Oke, lanjut. Kita bahas yang reaksi gelap atau siklus Kelvin. Bentar. Coba masukin. Oke, lanjut yaitu siklus Kelvin atau reaksi gelap. Siklus Kelvin ini terjadi di stroma atau cairan di dalam kloroplas. Kalau tadi reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid, ya kan? Terjadi di di dalam tilakoidnya, di membrannya, bukan di dalam, di membran tilakoid. Kalau reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadinya di stroma, di cairan dalam cairan dalam kloroplas. Nih, di sini bisa dilihat dia membutuhkan CO2 atau karbon dioksida, kemudian dia menghasilkan yang namanya sugar atau karbohidrat atau nama senyawanya C6H12O6. Oke, next. Oh, sorry. Oke, ini adalah penjelasan dari siklus Kelvin. Bentar. Nah, ini gambar dari reaksi siklus Kelvin. Reaksi siklus Kelvin terjadi 3 tahap. Yang pertama fiksasi karbon, yang kedua reduksi, kemudian regenerasi. Nah, dalam pembentukannya, dalam prosesnya membutuhkan 3 molekul CO2, 3 molekul karbon dioksida untuk membentuk setengah molekul glukosa. Nah, 3 molekul CO2 ini akan bergabung dengan 3 molekul RUBP dengan bantuan enzim Rubisco menjadi 6 molekul 3 PGA atau 3 fosfogliserat. Perhatikan ya bahwa ini atom C-nya ada 3. Kemudian terjadi reduksi karena 6 ATP menjadi 6 ADP, 6 NADPH menjadi 6 NADP plus 6 fosfat menjadi G3P atau gliseraldehid 3 fosfat. Bentar ya. 6 atau gliseraldehid 3 fosfat. 6 molekul ini satu molekulnya keluar membentuk setengah molekul glukosa. Glukosa kan C6H12O6, C-nya ada 6. Tapi karena G3P ini dia cuma 3 atom C-nya, jadi dia membentuk setengah molekul glukosa. 5 molekul lainnya dia akan mengalami regenerasi. 2 fosfat keluar, kemudian dibantu 3 ATP menjadi 3 ADP, membentuk 3 molekul RUBP. Kemudian siklus Kelvin terulang kembali. Kalau disimpulkan, reaksinya seperti apa? 3 karbon dioksida, kemudian ditambah 9 ATP, ditambah 6 NADPH. Sorry. Okay. Menghasilkan coba ya, ibu ulangin ntar. Fosfat keluar, kemudian dibantu 3 ATP menjadi 3 ADP, membentuk 3 molekul RUBP. Kemudian siklus Kelvin terulang kembali. Kalau disimpulkan, reaksinya seperti apa? 3 karbon dioksida, kemudian ditambah 9 ATP, ditambah 6 NADPH, menghasilkan 1 molekul G3P, lalu menghasilkan 9 ADP, menghasilkan 8 fosfat, lalu menghasilkan 6 NADPH. Ini adalah reaksi dari siklus Kelvin. Ini tanda panah ya.
Oke, ya itu tadi adalah siklus Kelvin. Ya kalian bisa tahu bahwa 3 molekul karbon dioksida itu menghasilkan setengah glukosa. Kan glukosa ya C6H12O6, C-nya ada 6. Ya kan? C-nya ada 6. Tapi 3 molekul CO2 atau 3 molekul karbon dioksida itu menghasilkan setengah glukosa. C-nya ada 3. C-nya ada 3. Oke. Jadi, untuk membentuk satu glukosa dibutuhkan 6 molekul CO2. Karena 3 CO2, 3 molekul karbon dioksida menghasilkan setengah glukosa. Untuk menghasilkan satu glukosa, maka dibutuhkan 6 molekul CO2. Oke, di sini paham? Paham ya? Oke, next. Tumbuhan yang mengalami siklus Kelvin seperti di atas pada fiksasi CO2, hasil pertama yang dihasilkan adalah fosfogliserat atau PGA disingkatnya, yang memiliki 3 atom C, maka disebut dengan tumbuhan C3. Ini reaksi Kelvin yang kayak gini, ini adalah yang normal. Kalian lihat itu yang ada tulisan 6 molekul 3 PGA. Oke, dicari yang di stage 1 karbon fiksasi karbon. Itu ada 6, di bawahnya ada 6 molekul 3 PGA. Nah, itu kalian lihat C-nya ada 3. C-nya ada 3. Tumbuhan yang siklus Kelvinnya kayak gini dinamakan dengan tumbuhan C3. Oke, tumbuhan C3. Terus ada juga namanya tumbuhan C4. Disebut tumbuhan C4. Oke. Tumbuhan C4 disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Oke, singkatnya gini. Tumbuhan dikatakan C3 ketika siklus Kelvin hasil yang pertama yang dihasilkan adalah C-nya ada 3. C-nya ada 3. Ketika C yang dihasilkan itu ada 4, maka disebut dengan C4. Contoh tumbuhan C4 adalah jagung, tebu. Itu adalah tumbuhan C4. Kalau C3 ya tumbuhan selain tebu, selain jagung. Itu tumbuhan C3. Selanjutnya adalah oh iya, bentar. Tumbuhan C4 ini dia punya sesuatu yang unik. Kan kalau sebelumnya nih ya, tumbuhan C3 reaksi terang terjadi di satu kloroplas. Jadi ada satu kloroplas. Oke, bentar. Nah, kalau yang tadi C3 itu umumnya ya kan, satu kloroplas itu terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Tapi kalau tumbuhan C4, reaksi gelap dan reaksi terangnya terjadi di tempat yang berbeda. Reaksi terangnya terjadi di kloroplas yang ada di palisade. Oke. Reaksi terang terjadi di kloroplas yang ada di palisade. Sedangkan reaksi gelap atau siklus Kelvinnya terjadi di kloroplas yang berada di seludang pembuluh di sampingnya spon. Nanti kalian lihat lagi struktur daun gimana. Oke, kalian lihat lagi di struktur daun itu kayak gimana. Oke, ingat-ingat bahwa siklus Kelvinnya itu terjadi di kloroplas yang ada di seludang pembuluh. Yang ketiga adalah tumbuhan CAM. Tadi tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM ini adalah tumbuhan yang sukulen, yang menyimpan air, yang umumnya dia hidup di daerah yang panas banget kayak kaktus gitu. Nah, itu termasuk tumbuhan CAM. Dia unik banget, kenapa? Gini. Oke, Ibu bacain dulu pertama. Stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari.
Ketika malam hari CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai menutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjalani siklus Kelvin menghasilkan karbohidrat. Oke, Ibu ringkas kayak gini. Kita bayangin daun ya kan. Daun itu punya yang namanya stomata. Daun punya yang namanya stomata. Kaktus, apakah kaktus punya daun? Enggak, dia nggak punya daun. Tapi apakah dia punya stomata? Apakah dia punya stomata? Dia punya stomata. Nah, karena kalau siang hari itu panas banget, ya kan? Stomatanya tertutup. Akibatnya apa? Nggak ada karbon dioksida yang masuk ke dalam tumbuhan kaktus itu tadi. Sedangkan tadi reaksi terang membutuhkan apa? Membutuhkan cahaya dan membutuhkan air, ya kan? Kalau kalau reaksi gelap dia membutuhkan karbon dioksida. Oke, ingat. Kalau reaksi terang membutuhkan cahaya dan air, kalau reaksi gelap membutuhkan karbon dioksida. Karena pas siang hari itu panas banget, stomatanya menutup. Karena kalau stomata yang buka, jaringan atau sel-sel yang ada di dalam kaktus itu bisa rusak, makanya stomatanya menutup. Karena stomatanya menutup, karbon dioksida nggak bisa masuk, sehingga siklus Kelvin atau reaksi gelap itu tidak bisa terjadi di siang hari. Nah, jadi tumbuhan CAM ini reaksi terangnya terjadi di siang hari, selama ada matahari itu terjadi reaksi terang, dan reaksi gelapnya tidak terjadi. Ketika malam hari, stomatanya ngebuka. Karena udah nggak panas kan, stomatanya ngebuka, karbon dioksidanya masuk, siklus Kelvin terjadi, reaksi terang berhenti. Begitu, bisa dipahamin? Oke, jadi bisa dibedain ya, mana C3, C4, dan CAM. Nah, ini. Itu yang paling sebelah kiri adalah C3. Ya, fotosintesis yang terjadi pada umumnya. Umumnya tumbuhan itu terjadinya itu C3. Yang tadi itu, yang karbon dioksida, 3 karbon dioksida menghasilkan setengah glukosa. Dia kalau waktu siang hari, stomatanya ngebuka. Lalu yang C4, nah C4 ini dia reaksi terang dan reaksi gelapnya terjadi di tempat yang berbeda. Reaksi terang terjadi di kloroplas yang ada di palisade, sedangkan siklus Kelvin atau reaksi gelapnya terjadi di kloroplas yang ada di seludang pembuluh. Oke, beda tempat. Perbedaannya di situ. Sedangkan yang CAM itu dia beda waktu. Pagi hari, ya kan, sampai sore itu reaksi terang terjadi. Tapi reaksi gelap atau siklus Kelvinnya stop. Dia nggak bergerak, dia nggak bereaksi karena stomatanya tertutup. Kalau pagi hari. Kalau malam hari stomatanya kebuka, karbon dioksida bisa masuk, siklus Kelvin bisa berjalan. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Gitu. Oke? Nah, ini jarang keluar sih sebenarnya, cuma Ibu nggak apa-apa jelasin aja. Jadi ada yang namanya fotorespirasi. Fotorespirasi adalah reaksi siklus Kelvin yang mana bukan CO2 yang masuk tapi oksigen yang masuk. Itu adalah fotorespirasi namanya. Jadi bukan siklus Kelvin lagi. Ketika dalam siklus Kelvin, ya kan, CO2-nya yang masuk, maka terjadi siklus Kelvin. Tapi kalau bukan CO2 yang masuk atau bukan karbon dioksida yang masuk tapi oksigen yang masuk, maka yang terjadi adalah fotorespirasi. Oke, bisa dipahamin kalau oksigen yang masuk bukan siklus Kelvin yang terjadi tapi fotorespirasi. Fungsinya fotorespirasi buat apa? Buat menghasilkan karbon dioksida. Jadi sebenarnya fotorespirasi ini buang-buang energi ya. Dia tuh mengubah CO2 menjadi dia merubah O2 atau merubah oksigen menjadi CO2. Itu fotorespirasi.
ketika karbon dioksidanya tidak masuk ke siklus Kelvin, begitu. Nah, ini adalah perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Pertama, tempatnya. Kalau reaksi terang itu tempatnya di membran tilakoid, ya kan? Di grana, yaitu tumpukan tilakoid. Reaksi gelap terjadinya di stroma, yaitu cairan di dalam kloroplas. Cahaya, kalau reaksi terang namanya aja terang ya, pasti dia butuh yang namanya cahaya. Sedangkan reaksi gelap dia tidak membutuhkan cahaya. Sistem yang bekerja kalau reaksi terang ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 merupakan protein integral yang mana dia bisa menerima cahaya dengan panjang gelombang maksimalnya 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 merupakan protein integral yang dapat menerima cahaya dengan panjang maksimal 680 nanometer. Oke, diingat-ingat kalau fotosistem 1 700, kalau fotosistem 2 itu 680. Reaksi gelap dia tidak ada sistemnya. Kemudian reaksi terang, prosesnya pertama, eksitasi elektron. Eksitasi elektron tuh elektron yang keluar. Yang tadi Ibu jelasin yang elektronnya lompat-lompat. Nah, itu eksitasi elektron. Kemudian fotolisis. Fotolisis itu pemecahan air. Air dipecah jadi oksigen dan H+. Kemudian fotofosforilasi siklik, yang reaksi siklik tadi yang terjadi hanya di fotosistem 1, dan fotofosforilasi non siklik yang tadi terjadi di fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kalau reaksi gelap, prosesnya itu yang pertama fiksasi karbon atau fiksasi CO2, lalu reduksi, lalu regenerasi RUBP. Reaksi terang bahannya itu ada klorofil, ada cahaya, dan air. Reaksi terang butuh klorofil, butuh cahaya, butuh air. Kalau reaksi gelap, dia butuh ATP dan NADPH yang dihasilin dari reaksi terang, dan dia juga butuh karbon dioksida. Produk yang dihasilkan dari reaksi terang ada ATP, oksigen, dan NADPH yang nantinya dipakai di reaksi gelap. Lalu reaksi gelap itu menghasilkan glukosa atau karbohidrat atau gula. Nah, jadi glukosa ini buah ya, biasanya tuh wujudnya dalam bentuk buah. Glukosa numpuk terus menghasilkan glukosa secara terus-menerus, akhirnya menghasilkan buah. Jadi buah itu glukosa, karbohidrat gitu. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis ada faktor cahaya, faktor pigmen, klorofilnya banyak apa enggak, atau banyakan karotenoid daripada klorofil ya, pokoknya pengaruh pigmen, terus kandungan air, kandungan karbon dioksida di udara, suhu, dan umur daun. Nah, selanjutnya ada yang namanya kemosintesis, yaitu proses di mana makanan atau glukosa atau karbohidrat dibuat oleh bakteri menggunakan bahan kimia sebagai sumber energi, bukan sinar atau cahaya matahari. Jadi yang tadi fotosintesis, pembentukan karbohidratnya oleh cahaya. Tapi kalau kemosintesis, pembuatan karbohidratnya itu tidak memerlukan cahaya tapi pakai zat kimia. Pokoknya selain cahaya lah. Nah, proses kemosintesis ini hanya terdapat di bakteri yang tidak memiliki klorofil. Apakah ada bakteri yang memiliki klorofil, Bu? Ada, tapi dia masuknya bukan ke Monera tapi ke Protista. Oke. Bakteri yang tidak memiliki klorofil dapat menghasilkan karbohidrat dengan menggunakan energi kimia. Nah, organisme atau bakteri tadi yang melakukan kemosintesis disebut dengan kemoautotrof. Nah, ini adalah bakteri nitrifikasi, bakteri yang melakukan kemosintesis. Yang pertama bakteri nitrit, contohnya adalah Nitrosomonas dan Nitrococcus, yang mana bakteri ini mengoksidasi amonia, merubah amonia menjadi nitrit. Dan oksidasi tersebut didapatkan energi yang digunakan untuk sintesis karbohidrat. Tuh kalian lihat yang reaksi yang pertama yang ini. Nih, reaksi yang ini kalian lihat. 2NH3 itu adalah amonia.
kemudian berikatan dengan oksigen, ya kan, berikatan dengan oksigen, dibantu oleh bakteri nitrit, bakteri Nitrosococcus sama Nitrosomonas, menghasilkan nitrit, HNO2 itu nitrit ya, nitrit dan air, dan energi 158 kalori. Nah, dia menghasilkan energinya ini berupa ini ya, nanti bakal jadi karbohidrat ini, kalori, kilokalori. Kemudian yang kedua adalah bakteri nitrat. Contoh bakteri nitrat adalah bakteri Nitrobacter, yaitu mengoksidasi atau merubah asam nitrit menjadi nitrat, di mana nitrat yang larut dalam air akan diabsorpsi atau diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi protein. Nah, ini adalah reaksinya yang ini. Jadi dia rubah, tadi yang habis di atas ini dia jadi nitrit ya kan. Di sini nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter, menghasilkan energi 43 kilokalori. Oke, itu tadi perbandingan antara fotosintesis dan kemosintesis. Kalau fotosintesis sumber energinya adalah cahaya, kalau kemosintesis sumber energinya adalah zat kimia. Contohnya tadi, amonia sumbernya. Yang melakukan fotosintesis adalah organisme berklorofil, baik itu tumbuhan ataupun bakteri yang memiliki klorofil. Pokoknya semua makhluk hidup yang punya klorofil dia melakukan fotosintesis, karena dia bisa menyerap cahaya. Kalau kemosintesis adalah organisme yang tidak berklorofil. Oke. Kemudian bahan dasar fotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Sedangkan kemosintesis bahan dasarnya adalah zat kimia, entah itu karbon, C itu karbon, H itu hidrogen, O itu oksigen, N itu nitrogen, S itu sulfur atau belerang, P itu fosfat. Oke. Hasilnya fotosintesis itu dihasilkan karbohidrat C6H12O6. Kemosintesis itu karbohidrat dan senyawa lain. Fotosintesis terjadinya di kloroplas. Kalau kemosintesis karena terjadi di bakteri, dia nggak punya kloroplas, tapi dia punya pigmen semacam klorofil, tapi bukan klorofil. Namanya apa, Bu? Tidak diketahui namanya. Oke. Belum diteliti sampai sejauh itu. Nanti kalau kalian mau neliti, namanya apa ya kira-kira ya pigmen semacam klorofil yang ada di bakteri? Boleh banget. Oke, sekarang sebenarnya kalian ada praktikum karena ya keadaannya kayak gini, gak bisa praktikum. Ini adalah percobaan pembuktian fotosintesis. Yang pertama adalah percobaan Ingenhousz. Kalian cari di internet percobaan Ingenhousz tuh kayak gimana sih, bahan yang dibutuhin tuh apa aja, langkah-langkahnya kayak gimana. Terus percobaan Ingenhousz itu menghasilkan apa, membuktikan apa gitu. Nah, ini dijawab nih. Pertama, bagaimana langkah kerja percobaan Ingenhousz? Kedua, bagaimana hasil akhir percobaan tersebut? Yang ketiga, percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan apa? Ini contoh dari percobaan Ingenhousz. Jadi ini adalah tabung gelas kimia. Gelas kimia diisi air, kemudian diisi hidrila. Nah, terus yang atasnya ini ada corong, tapi corongnya itu yang bagian atas tuh ketutup. Bagian atas tuh ketutup corongnya. Itu diisi air, kemudian diangkat, dinaikin. Sehingga dia ini apa namanya? Ini nih, corongnya ini penuh air, dia sampai ke atas ini dia penuh air. Penuh air, nih air di bawah kan, di bawah tuh air, terus ini dia penuh air sampai atas. Nah, terus ada tumbuhan hidrila, tumbuhan air di bawah ini. Ini ada pengait di sini, ada pengait. Jadi dia buat nyantolin si corong itu, biar airnya bisa naik sampai atas tuh, airnya ada di atas gitu. Kalian cari langkah-langkahnya kayak gimana, percobaannya kayak gimana, terus percobaan Ingenhousz itu membuktikan apa. Nanti ibu random pilih kalian buat presentasi. Oke? Nanti ibu nanya gini, misalnya siapa misalnya ya misalnya Royan, silahkan
bagaimana hasil akhir percobaan dari Ingenhous. Nanti Royan VN di WhatsApp gitu, jelasin hasil akhir percobaan Ingenhous tuh kayak gimana. Atau siapa mungkin Putri gimana langkah-langkah percobaan Ingenhous. Ya udah, nanti Putri VN di grup bagaimana langkah percobaan Ingenhous. Oke, Ibu milih random aja, tapi semua harus ngerjain dan difoto PC ke Ibu. Oke. Dan bukan hanya percobaan Ingenhous, ada percobaan satu lagi. Nah, ini adalah percobaan SAK. Kurang S ya tuh, SAKS. Ini adalah percobaan juga. Caranya gimana, langkahnya gimana, cari di internet. Bagaimanakah langkah kerja percobaan SAK? Apa fungsi daun direbus dalam air, direndam dalam alkohol, dan ditetesi lugol atau iodin? Kemudian bagaimana hasil akhir percobaan tersebut? Dan yang keempat, percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis itu membutuhkan apa, dan menghasilkan apa, itu dikerjakan. Oke, sekarang waktunya masih banyak banget, silahkan nanti beri tanda jempol kalau misalnya udah sampai di penghujung video. Nanti Ibu pilih kalian secara random. Oke, suruh jelasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.